Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu B. Penggunaan kata dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya sebagai penyaji 1 atas nama Nur Izza Dian Islamiyati Siregar. 2. Penggunaan kata. A. Adverbia. Adverbia atau kata keterangan atau bahasa Latin ad, untuk, dan verbum kata adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau kata kerja, dan adjektif atau kata sifat yang bukan nomina atau kata benda. Ciri-ciri kata keterangan atau adverbia: memberikan penjelasan tentang kata lain, tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti benda, biasanya terletak pada awal atau di akhir kalimat, dan yang terakhir bisa digunakan pada semua jenis kalimat. Contoh kalimat adverbia: Maya sering mendapat masalah kata ujian. Ayah sering membawa makanan setiap pulang kerja. Mungkin cukup sekian, saya lanjutkan kepada penyaji 2. Baiklah, di sini saya Siti Ramliah Hasibuan sebagai penyaji kedua. Di sini saya akan melanjutkan penyajian dari hasil PowerPoint kami. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi juga dikenal dengan sebutan kata sambung. Konjungsi korelatif digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang berfungsi menerangkan hubungan sebab akibat dalam sebuah bacaan. Contoh konjungsi kausalitas yaitu oleh dan karena itu. Yang kemudian yaitu jenis kata hubung atau konjungsi. Yang pertama setara atau koordinatif, yaitu seperti menghubungkan bagian kalimat setara, tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Contohnya dan, atau, tetapi, sedangkan. Contohnya dalam kalimat yaitu saya pergi dan dia datang. Yang kedua yaitu bertingkat atau subordinat, yaitu menghubungkan bagian kalimat bertingkat, dapat diletakkan pada awal kalimat. Contohnya sejak, jika, dengan, sehingga. Contohnya dalam sebuah kalimat yaitu saya pergi ketika ia datang, ketika ia datang saya pergi. Yang ketiga yaitu berpasangan atau korelatif, yaitu menghubungkan bagian kalimat setara dengan berpasangan. Contohnya tidak, tetapi, bukan, melainkan. Contohnya dalam kalimat yaitu itu bukan pesawat, melainkan burung. Dan yang keempat yaitu antar kalimat, menghubungkan dua kalimat dan berada pada awal kalimat, dipisahkan dengan koma dengan bagian lain pada kalimat. Contoh, namun, oleh sebab itu, dengan demikian. Contohnya dalam kalimat saya tidak setuju, namun saya tidak melarang. Kemudian yaitu contoh konjungsi subordinat, yaitu seperti biarpun, demikian atau begitu, sekalipun, demikian atau begitu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu contohnya kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, tambahan pula, lagi pula, selain itu. Yang ketiga sebaliknya, akan tetapi, namun, kecuali itu. Dan yang keempat sesungguhnya, bahwasanya. Dan yang kelima malahan, bahkan. Keenam oleh karena itu, oleh sebab itu. Dan yang ketujuh dengan demikian. Dan yang akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodia sebagai penyaji terakhir. C. Preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di dan untuk, atau gabungan kata, misalnya bersama atau sampai dengan. Jenis-jenis preposisi: preposisi yang menandai tempat, preposisi yang menandai waktu, preposisi yang menandai sebab. Preposisi yang menandai arah asal yaitu dari. Preposisi yang menandai arah tujuan yaitu ke, kepada, akan, dan terhadap. Preposisi yang menandai pelaku yaitu oleh. Jadi apa sih contoh preposisi? Adapun contoh preposisi yaitu tempat berada,
Sumpahnya di, pada, dalam, atas, dan antara. Arah asal, dari, arah tujuan, ke, kepada, akan dan terhadap, pelaku, oleh, alat, dengan, dan berkat. Perbandingan daripada hal atau masal, tentang, mengenai, akibat, hingga, sampai. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan dari PowerPoint kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kurang lebihnya kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.